Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar silabus, di mana dalam perkembangan di dunia pendidikan terdapat beberapa jenis silabus, diantaranya KTSP, kurikulum 13, dan yang saat ini sedang maraknya ialah kurikulum merdeka. Silabus merupakan rekapitulasi kompetisi inti, kompetensi dasar, indikator, materi ajar, jenis media pembelajaran, dan alokasi waktu pembelajaran. Dan terkadang ada satu kolom yang ditambahkan berupa sumber belajar yang akan dibuat. Namun, saat ini Kemendikbud telah mengeluarkan keputusan tentang rincian capaian pembelajaran untuk setiap level pendidikan, dimulai dari PAUD, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kemudian ada SMP atau setara, madrasah sanawiyah, dan juga SMA atau SMK atau yang setara dengan madrasah aliyah. Nah, untuk itu Anda dapat mengklik URL link yang langsung terhubung dengan website kemendikbud.go.id, di mana di situ semua dapat mengunduh daripada capaian pembelajaran yang telah disusun untuk setiap jenjangnya. Walaupun tidak terlalu banyak perbedaan, namun ada beberapa istilah yang mendasari sehingga kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Nah, capaian tersebut yang dapat dirinci dalam silabus untuk menggantikan nanti yang namanya standar kompetensi, namun tetap hampir sama seperti silabus pada umumnya yang memiliki kompetensi dasar dan indikator, sehingga masih sama. Silabus dapat disusun berdasarkan kelasnya per semester, namun diharapkan dapat termuat dalam format yang lebih ringkas atau praktis. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, setiap mata pelajaran yang diajarkan di tingkat sekolah, baik sekolah dasar, dimulai dari PAUD dulu mungkin, baru sekolah dasar, kemudian lanjut ke SMP dan juga sekolah menengah atas, dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dijabarkan secara rinci. Bahkan untuk saat ini terdapat peraturan menteri terbaru untuk itu, yaitu Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2002 tentang standar isi yang wajib fardhu ain dicapai pada pendidikan anak usia dini atau yang disingkat PAUD, jenjang dasar atau yang kita kenal sebagai SD, jenjang pendidikan menengah seperti SMP MTS, SMA SMK, dan juga madrasah aliyah. Kemudian Permen tersebut melanjutkan standar isi tersebut dengan ruang lingkup setiap mata pelajaran untuk setiap jenjangnya, di mana secara umum berdasarkan jenjang pendidikan tersebut, adapun mata pelajaran yang dirincikan ruang lingkupnya antara lain pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan juga muatan lokal. Ruang lingkup materi ini berdasarkan konsep keilmuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal yang ada tertera pada permen ini sebelumnya. Mungkin nanti bisa dikunjungi website kemendikbud.go.id tadi untuk
unduh dan dibaca lebih rinci lagi mengenai ruang lingkup tersebut. Namun setahu saya ruang lingkupnya tidak terlalu jauh berbeda dengan kurikulum sebelum kurikulum Merdeka, namun hanya saja ada beberapa istilah dan juga pengorganisiran yang membuatnya jadi lebih praktis dan tidak terlalu beribet. Intinya ialah keinginan daripada perubahan sistem pendidikan ini menjadi lebih cepat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Seperti yang saya sebutkan tadi, permen ini merinci tentang ruang lingkup secara mendetail, dimana ketika saya mengunduh daripada salinan Permendikbud ini terdapat sekitar kalau dirinci ya, kita lihat di sini, kita view lalu kita zoom out dan kita lihat di sini, misalkan kita ke sini ya. Oh, dia nggak ada thumbnailnya, cuman kita bisa lihat nih ada berapa halaman yang dijabarkan dalam permen ini. Dari standar isi saja dia dimulai lagi dari halaman 1, kemudian berlanjut hingga halaman 72 untuk ini lebih ke kejuruan, jadi sangat mendetail ya. Nah, kalau seandainya Anda merupakan pengajar mata pelajaran misalkan mata pelajaran PI, tentu saja ini akan terlalu banyak kalau di scrolling, jadi cukup Ctrl Find setelah mengunduh filenya tadi dari website Kemendikbud, yaitu dia masuk ke kelas 3. Jadi harus diperhatikan kelas yang Anda ajar apakah masuk fase A, B, atau seterusnya. Nah, untuk contoh lain, misalkan kita ambil ilmu pengetahuan alam, Ctrl Find ilmu pengetahuan alam. Nah, ini dia. Jadi untuk setara paket A ternyata IPA itu ada di dari paket A. Di SD kelas 1 sudah ada yang kita kenal sekarang sebagai IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Berbeda jika kalian masuk ke jenjang SMP. Ketika masuk jenjang SMP, maka dia masuk program paket B. Nah, kemudian saya lanjut ketika kita melihat IPA di pencarian berikutnya di SMA. Dia masuk program paket C. Nah, uniknya kita akan baca di sini. Capaian pembelajaran fisika. Dia akan merinci mata pelajaran dari yang secara umum IPAS tadi menjadi IPA. IPA kemudian dipartisi menjadi fisika, bisa jadi project, dan juga rincian lainnya. Kalian bisa lihat di situ ya. Dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat semua pelaku pengajar pendidikan harus menerapkan pembelajaran yang inovatif
Jadi di situ dianjurkan telah dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Misalkan yang lagi marak saat ini yaitu pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Math. So, pastikan dari sekarang bahwa Anda telah memahami dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran. Tadi kita balik ke fisika misalkan ya tadi ya. Apakah ada biologi atau kimia? Tentu saja ada. Nah, kalau di sini IPA, di situ ilmu pengetahuan sains, karakteristiknya disebutkan terlebih dahulu. Kemudian elemennya ialah pemahaman IPA dan keterampilan proses, serta capaian pembelajaran yang lebih terperinci. Dari mulai bagaimana mengolah proyek, kemudian pemahaman dasar, dan juga kemampuan memecahkan masalah dengan adanya soal-soal yang terintegrasi dengan host atau higher order thinking skill. Karenanya, dalam mencapai kompetensi itu, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman konsep sains yang sesuai dengan cakupan setiap konten perkembangan jenjang belajar. Nah, ini perlu dicatat. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin langsung bisa ke pengembangan silabus.